Siapa yang di sini masih bingung bagaimana caranya belajar bahasa Inggris dengan mudah? Aku bakalan bagi tips bagaimana caranya belajar bahasa Inggris dengan mudah versi aku. Yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Miftah pastinya di channel English Fun. Nah, di channel English Fun ini tuh berbeda banget dari sebelumnya kan. Sebelumnya itu kan aku ngebahas tentang pengertian, penggunaan, kemudian perbedaan dari kata bahasa Inggris ini gitu kan. Nah, di channel English Fun kali ini tuh berbeda banget, di mana aku mau share ke kalian tips cara mudah belajar bahasa Inggris versi aku nih. Kebetulan banget aku kuliah kan di jurusan bahasa Inggris dan aku mau share ke kalian nih biar sama-sama belajar dan sama-sama ngerasain lah gitu gimana enaknya kita bisa paham dari sebuah bahasa tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe pastinya. Dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update tentang video aku. Dan jangan lupa diklik tombol share-nya biar kita sama-sama belajar dan sama-sama diskusi nih. Kan enak kalau misalkan semua punya pendapat, jadi kita bisa saling tukar pikiran nih. Yuk kita langsung masuk ke step yang pertama. Oke teman-teman, tips yang pertama itu ada niat dan ada motivasi. Nah, niat dan motivasi kalian untuk belajar bahasa Inggris seperti apa gitu. Kalau dulu aku udah niat dan udah niat dan motivasi aku untuk belajar bahasa Inggris adalah aku ingin kerja di perusahaan asing. Yang kedua, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri juga, mengembangkan skill aku bahasa Inggris. Yang ketiga, aku pengen banget punya teman yang jago banget bahasa Inggrisnya. Jadi kayak melatih kita buat lancar berbahasa Inggris gitu kan. Dan niat aku emang sejak aku duduk di sekolah dasar itu udah aku jalanin sampai SMP pun aku fokus banget buat belajar bahasa Inggris, dan SMA itu juga aku fokus banget ke bahasa Inggris sampai aku ikut English course atau kursus bahasa Inggris karena emang aku udah suka banget bahasa Inggris dari kecil gitu kan. Nah, itu tips yang pertama adalah niat dan motivasinya apa. Tips yang kedua itu membaca. Nah, kalau misalkan kita mau belajar bahasa Inggris, pastinya kita harus ada niat untuk membaca juga nih. Nah, membaca di sini itu beraneka macam ya tipsnya gitu. Yang pertama itu kalian bisa membaca komik, kemudian membaca novel. Yang ketiga itu kalian bisa membaca koran atau mungkin artikel dalam bentuk bahasa Inggris ya. Semisal buat kalian yang suka baca komik, nah, kalian pilih tuh komik yang favoritnya apa, kemudian cari komik yang favorit itu harus yang ada bahasa Inggrisnya, biar melatih kalian dalam membaca teks bahasa Inggrisnya. Dan selanjutnya juga untuk novelnya juga dalam bentuk bahasa Inggris, lalu artikelnya juga dalam bahasa Inggris atau mungkin korannya dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kan lagi zamannya itu kan modern banget ya. Semua itu bisa dicari langsung di internet. Nah, saran aku harus banyak belajar juga nih bagaimana caranya membaca dalam bahasa Inggris. Itu tips yang kedua. Teman, tips yang ketiga yaitu watch movies ya atau nonton film. Nah, buat para penggemar yang suka nonton film, kalian bisa nih tonton film yang kalian suka, tapi filmnya itu dalam bahasa Inggris tanpa subtitlenya ya, biar kalian fokus nih lagi pada ngomongin apa sih di film itu. Jadi kayak mengasah untuk listening kalian atau pendengaran kalian. Kalau misalkan kalian masih bingung, bisa diulangin lagi tuh percakapannya biar kalian tuh paham gitu. Mereka tuh ngomongin apa sih dalam film tersebut. Nah, saran aku kalian bisa nih pilih film yang menurut kalian suka aja gitu. Bisa animasi atau mungkin
film-film kartun atau film yang lainnya kayak action atau adventure gitu, terserah kalian. Kalau aku dulu aku suka banget film-film yang kayak film anak kecil loh, kayak ngedengerin atau nonton film yang kayak fable ya atau cerita anak-anak juga. Itu aku suka banget karena di situ aku ngambil apa namanya kayak listening juga sama pemahaman dari videonya gitu kan. Itu emang bener-bener tips yang paling bagus sih itu nonton film gitu. Itu tips yang ketiga ya. Yang keempat yaitu play games ya. Siapa sih di sini yang nggak suka main game? Kebangetan banget nih. Main game ini tuh apa namanya kayak kayak menghilangkan rasa stres ya gitu ya atau mungkin bisa relaksin pikiran kita. Jadi main game ini juga fungsinya bisa nih buat belajar bahasa Inggris juga. Nah, sekarang tuh game itu kan udah banyak banget ya yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, saran aku kalian bisa nih apa namanya kayak belajar dari game juga gitu. Kebetulan aku punya temen yang dia bisa belajar bahasa Inggris itu melalui main game tersebut. Jadi kan kalau main game itu kan kadang kalau misalnya kita apa namanya kayak baru mulai gitu kan ada kayak subtitle gitu kan percakapan dari bahasa Inggrisnya itu. Nah, itu kalian bisa pahamin juga tuh main game gitu. Bisa pilih game apa yang kalian suka. Nah, itu tips yang keempat. Kelima, tipsnya itu adalah have an online pen pal, yang artinya memiliki sahabat di online menggunakan media tertulis seperti chatting ataupun email. Jadi kita saling mengirim pesan gitu ke mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini tuh bener apa ya? Bener-bener tuh kita diasah banget kita mau ngirim apa ya ke mereka gitu kan. Kemudian nanti kalau misalkan mereka bales, kita responnya apa ya gitu. Jadi ingat gak boleh takut salah karena semua itu ada prosesnya. Kalau misalkan dikoreksi sama mereka itu sebuah anugerah banget buat kita. Alhamdulillah gitu kita masih ada orang yang apa ya perhatian sama kesalahan dari bahasa Inggris kita. Itu tips yang kelima. Keenam, make a friends atau buat pertemanan. Nah, ini aku udah apa ya alamin banget gitu kan. Aku punya beberapa teman dari luar negeri, ada yang dari New Zealand, ada yang dari UK, ada yang dari USA, kemudian ada yang dari Mesir juga. Itu aku punya gitu di Instagram. Karena di sini aku bukannya apa ya kayak mau sombong punya temen bule, enggak. Di sini aku malah seneng banget gitu loh. Mereka respect banget sama orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Di sini kan kita bisa ambil benefitnya bahwa kita punya teman yang fasih berbahasa Inggris dan mau ajarin kita bagaimana caranya berbahasa Inggris dengan benar. Nah, buat kalian ya kalau misalkan emang kalian mau belajar langsung sama orang yang punya bahasanya gitu kan atau orang asingnya, kalian bisa nih follow aja Instagram mereka atau mungkin kalian mau belajar bahasa apa nih, kalian bisa langsung follow orang-orang yang tinggal di negara sana. Itu tips yang keenam. Untuk tambahan di tips yang keenam, jika kalian udah saling follow atau mungkin saling direct message ya atau DM-DM-an, ingat kalian harus sampai dengan sopan ya. Kayak nanya, "Hi, how are you? What is your name? Where do you live?" gitu. Karena itu adalah kalimat sapaan atau mungkin opening buat mereka gitu. Ya, terus tanya tujuan kalian tuh apa gitu. Kalau aku pribadi biasanya sih aku kayak nyari teman buat belajar bahasa Inggris dan alhamdulillah mereka nerima gitu dan mereka respect banget bahkan mereka senang banget nih gitu. Mereka antusias banget sama kita gitu kan. Jadi kita nggak boleh takut salah gitu. Justru mereka kadang ngerasa apa ya kayak udah bener nggak sih yang dibalas sama mereka gitu dengan apa yang kita maksud jadi kita juga sama-sama belajar gitu itu tambahannya tips yang keenam ketujuh itu sing song atau enggak
menyanyi ya artinya. Nah, buat kalian yang suka nyanyi, yang suka karaoke gitu kan atau karaokean, nah kalian bisa banget nih pakai tips yang ini nih, belajar menyanyi dalam bahasa Inggris. Karena menyanyi dalam bahasa Inggris juga kita jadi tahu nih pengucapan atau mungkin vocabulary dari tiap liriknya gitu. Kalau aku kurang suka menyanyi, tapi kebetulan dulu aku kuliah di dalam bahasa Inggris, aku ambil skripsinya itu tentang lagu. Jadi sekarang suka nyanyi. Ya meskipun apa ya kayak liriknya salah gitu kan, tapi kan berusaha buat belajar. Nah, tipsnya itu tuh menyanyi bisa nih buat belajar bahasa Inggris dengan mudah. Tips yang ketujuh. Kedelapan, use online tools atau menggunakan perangkat online yang berbasis bahasa Inggris. Banyak banget ya. Bisa download kamus-kamus bahasa Inggris di Play Store ataupun mungkin di App Store, tergantung device-nya juga. Nah, kalian bisa apa ya, menggunakan tools tersebut buat belajar bahasa Inggris. Misal lagi baca artikel, nggak tahu artinya ini nih, bisa menggunakan kamus online atau mungkin yang punya kamus dalam bentuk fisik, Oxford atau mungkin kamus bahasa Indonesia Inggris, Inggris bahasa Indonesia itu bisa banget. Nah, itu tips yang ke-8. Kesembilan, sering menulis kata dalam bahasa Inggris. Nah, buat kalian yang sering update status WhatsApp, Instagram, Twitter, ataupun Facebook, nah mulai sekarang harus bisa menulis kata dalam bahasa Inggris. Nah, udah belajar kan tips yang ke-1 sampai dengan tips yang ke-8. Tips yang ke-9, kalian harus menerapkan tulisan atau mungkin membuat kata dalam bahasa Inggris. Nah, itu langsung tuh terjun dalam bahasa Inggrisnya. Mau salah atau benar atau mungkin dikoreksi, ya kalian harus bersyukur juga bahwa banyak yang perhatiin sama kalian dalam belajar bahasa Inggris. Tips yang ke-9. Yang ke-10, sering diaplikasikan. Nah, kalau misalkan udah belajar bahasa Inggris, udah tahu tipsnya, tinggal diaplikasikan aja. Seperti kalian di kehidupan sehari-hari belajar bahasa Inggris atau mungkin ketemu sama teman, yuk kita ngomong pakai bahasa Inggris gitu, biar sama-sama saling tahu, sama-sama saling ada perkembangannya gitu. Jadi sering diaplikasikan untuk berbicara bahasa Inggrisnya. Tips yang ke-10. Yang ke-11 itu ikutin English course. Nah, ini sebenarnya nggak wajib banget ya gitu. Ada orang yang belajar bahasa Inggris tanpa ikut English course, ada yang belajar bahasa Inggris dan emang mau ikut English course, itu boleh banget karena di English course ini tuh lebih memperdalam bagaimana caranya kita belajar bahasa Inggris gitu. Ada speaking, ada reading, ada listening, ada writing. Itu di English course juga ada. Karena sebelumnya juga aku ikut English course itu di kelas 3 SMA, dan kuliah pun aku ambil jurusan bahasa Inggris juga. Jadi tuh ilmunya kepake banget pada saat aku ikut English course gitu. Itu tips apa? Tips yang ke-11. Teman, itu dia nih tips-tips dari aku belajar bahasa Inggris dengan mudah. Nah, saran aku kalau misalkan kalian ingin belajar bahasa Inggris, jangan pernah takut buat belajar ya, apalagi ketemu bule langsung nih, jangan pernah takut. Meskipun salah, mereka juga memahami kok, karena kita belum sepenuhnya paham belajar bahasa Inggris. Jangan menyerah, tetap ada niat dan motivasi kalian seperti apa, tujuan di awal, dan jangan lupa minta doa ke orang tua agar niat kalian dan motivasi kalian itu tuh berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat juga, dan insya Allah semoga belajar kalian tuh ada hasilnya juga gitu. Nah, teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian juga. Yang suka videonya jangan lupa diklik tombol like-nya, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa diklik lonceng notifikasinya juga biar kalian tahu informasi update dari video aku. Dan jangan lupa nih di-share ke teman-temannya buat saling belajar, saling diskusi, saling tukar pikiran juga tentang tips belajar bahasa Inggris dengan benar.
benar. Oke, ini dia dari aku aja. Semoga kalian senang belajar bahasa Inggris. Itu aja sih. Oke, see you on the next video. Bye, happy weekend.